Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang di tingkat dasar pada pembelajaran kelas 2 tingkat SD ataupun MI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa itu pengukuran panjang. Dalam kegiatan pengukuran kita pasti perlu alat ukur yang sesuai. Ketepatan hasil ukur salah satunya ditentukan oleh jenis alat ukur yang digunakan. Penggunaan suatu jenis alat ukur tertentu ditentukan oleh beberapa faktor. Bisa berupa ketelitian, hasil ukur yang diinginkan, ukuran besarannya yang diukur, dan juga bentuk benda yang akan diukur. Tahukah kalian penggaris atau yang disebut mistar, meteran, dan juga jangka sorong serta mikrometer skrup merupakan contoh alat ukur panjang. Setiap alat ukur memiliki ketelitian yang berbeda, sehingga harus bisa memilih alat ukur yang tepat untuk sebuah pengukuran. Apa itu pengukuran panjang? Pengukuran panjang adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat bantu ukur tertentu. Contohnya yaitu adalah penggaris. Penggaris, nama lainnya adalah mistar. Penggaris ini digunakan untuk mengukur benda yang tidak kecil tapi juga tidak besar, seperti mengukur kertas, mengukur panjang meja, ubin lantai, dan sebagainya. Kemudian ada meteran. Meteran ini fungsinya hampir sama dengan penggaris, namun mempunyai skala ukur yang lebih luas, misalnya untuk mengukur kayu, pipa, lantai rumah. Selanjutnya ada jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan juga mengukur panjang suatu objek dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Misalnya mengukur cincin, mur, dan semua diameter benda yang berbentuk lingkaran. Dalam mengukur panjang ada satuan yang digunakan. Satuan merupakan sesuatu yang dipakai sebagai pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Dalam pengukuran panjang ada satuan baku dan juga ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku bersifat tidak tetap, sehingga hasil pengukurannya berbeda-beda. Selain itu, satuan ini juga sulit ditiru, misalnya mengukur dengan jengkal, depa, hasta, dan juga langkah. Sehingga dalam mengukur pada satuan tidak baku ini setiap orang itu berbeda-beda hasil ukurannya. Nah, pada satuan tidak baku itu ukurannya yang pertama ada jengkal. Jengkal itu adalah ukuran telapak tangan. Kemudian ada depa. Depa itu rintangan tangan, dan juga hasta. Hasta itu ukuran mulai dari tangan sampai ke siku, serta langkah. Langkah itu ukuran dengan menggunakan kaki. Jadi di sini pada satuan tidak baku antara pengukuran dari orang satu dengan juga orang kedua itu pasti berbeda-beda karena mereka mempunyai bentuk tangan, lengan, dan juga langkah yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu satuan pengukuran panjang dengan satuan baku. Satuan baku di sini merupakan pembanding yang bersifat tetap sehingga tidak berubah-ubah dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Jadi siapapun yang mengukur dengan satuan baku ini akan menghasilkan ukuran yang sama. Satuan baku pengukuran panjang misalnya kilometer atau disingkat dengan km, hektometer disingkat dengan hm, dekameter disingkat dengan dam, meter disingkat dengan m, desimeter disingkat dengan dm, sentimeter disingkat dengan cm, milimeter disingkat dengan mm. Yang mana pada satuan baku panjang ini
Bisa juga digunakan dengan anak tangga dan berlaku aturan ketika mengubah ukuran dari satuan ke satuan yang lainnya itu jika turun satu langkah akan dikalikan dengan 10. Kemudian sebaliknya yaitu jika pengukuran tadi diubah ke pengukuran lainnya, jika naik satu tingkat atau satu tangga maka akan dibagi 10. Contoh soal 5 km akan dijadikan menjadi hektometer. Langkah awalnya yaitu posisikan berdiri pada tangga kilometer menuju hektometer. Pada kilometer menuju hektometer akan terjadi penurunan satu langkah, sehingga nanti bilangan tersebut akan dikalikan 10. Maka 5 km sama dengan 5 kali 10 sama dengan 50 hektometer. Demikian video pembelajaran terkait pengukuran panjang di tingkat desa. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.